Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah pada siang hari ini, pada siang yang berbahagia ini kita ketemu lagi di podcast IAI Diniyah Bermadah. Baik, sebelum kita menyapa narasumber kita mau menyapa dulu sahabat podcast IAI Diniyah dimanapun berada. Semoga siang hari ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber hebat kita. Ini Bapak Dr. Bakhtiar Nasution MPDI. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Bapak mau menyapa dulu mungkin sahabat podcast kita? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat dimanapun berada, saya alhamdulillah berteman dengan Ibu Eva Yulija dalam acara podcast IAI Diniyah Pekanbaru Bermadah. Terima kasih Bapak. Baik, sebelum kita berbincang-bincang, ngobrol dengan Bapak Bakhtiar, saya ingin membacakan CV beliau dulu mungkin. Ini saya minder sekali nih Pak, baca CV Bapak, luar biasa. Ini pas saya buka, pengalaman profesionalnya luar biasa, pendidikannya, pengalaman organisasinya. Ini kalau dibaca semua lama ini Pak sepertinya ya. Baik, Bapak Bakhtiar ini alhamdulillah associate profesor ya Pak ya. Amin. Kebetulan Bapak ini sudah lektor kepala, Prof. Dr. Haji Bakhtiar Nasution MPDI. Kapan Pak kemarin LK-nya? LK-nya bulan 5 2025. Oke, ini lektor kepala ya Pak ya. Artinya sebutan untuk apa dalam jabatan fungsional untuk kita menjelang ke profesor, guru besar ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Semoga segera ya Pak ya. Amin. Nah, kemudian beliau ini dosen ya Pak ya. Tapi di sini Bapak ini tidak hanya sebatas dosen saja. Kalau saat ini beliau itu sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru dari 2022 sampai 2026. Sebelumnya Bapak Bakhtiar ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua 1 di Stai Diniyah dulu ya Pak ya, tahun 2014 sampai 2018. Setelah Wakil Ketua 1, Bapak juga sempat jadi Wakil Ketua 3. Ini bidang kemahasiswaan ya Pak ya. Di Pekanbaru, Diniyah Pekanbaru 2018 sampai 2022. Nah, kemudian sekarang Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Kemudian Bapak ini juga asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah 2019 sampai sekarang Pak? Iya. Oh ya? Oh, sampai sekarang. Kemudian beliau juga fasilitator sekolah penggerak angkatan kedua 2022 sampai sekarang. Masih? Sudah lagi, habis. Udah habis. Kemudian Bapak juga instruktur asesmen kompetensi madrasah Indonesia tahun 2024. 2024. Proyeknya 2024. Oh gitu. Pernah juga Bapak ini sebagai Dewan Hakim MTQ Provinsi Riau ya Pak ya? Ya. Tahun 2023. 2023 di Rengat. Di Rengat. Ya. Oke. Dan Bapak ini juga pernah menjadi pengawas pemantauan dan evaluasi uji kompetensi kenaikan Jakfung UKK JF Guru 2024. Iya, seluruh guru Provinsi Riau. Ada pengawasnya Pak ya? Ada pengawasnya. Jadi mereka di asesmen, kita pengawasnya. Oke. Macam kita sebagai dosen kan? Kita 3A, 3B, 3C. Nah, tapi ada pengawasnya, kita pengawasnya. Oke. Tugasnya itu apa Pak? Tugasnya pertama melihat dan mengontrol. Melihat dan mengontrol. Ya. Oke. Ini banyak lagi nih Pak, pengalaman organisasinya luar biasa. Iya. Ketua organisasi pondok pesantren juga, ikatan remaja masjid juga, gabungan mahasiswa juga, banyak ya Pak ya. Luar biasa, ya, ikatan keluarga alumni juga, dan segala macamnya. Persatuan Teacher Trainer Indonesia Kreatif juga,
Ketua Lazisnu Provinsi Riau, ia juga. Wah, karya ilmiahnya juga banyak sekali. Alhamdulillah. Masya Allah, dengan usia Bapak yang terbilang muda, menurut saya ini terbilang muda loh Pak. Bapak tahun 1984 kan, Iya, kelahiran betul. 10 Juli, sama kita loh Sama, Pak. Makanya bulannya sama. tua saya malahan, saya April. Bapak Juli ya? Oh, iya Juli. Bapak Juli 10 Juli 1984. Iya. Malindo ini daerah Malaysia Indonesia. Nah, jadi dia perbatasan dengan Malaysia. memang benar-benar di Iya, situ Bapak iya, posisi lahirnya. posisi lahirnya. Oke. Nah, Di mana Pak? daerah perbatasan Rokan Hilir. Rokan Tapi Hilir. karena petanya lebih banyak ke Sumatera Utara, Oh gitu. jadi perbatasan betul dengan Malaysia, maka disebut Malindo, Malaysia Indonesia. Saya pikir tadi Bapak memang Bukan. ini sendiri, Bukan. ternyata memang ini Iya, ya Pak iya. ya. Oh jadi Bapak lahir di Malindo 10 Juli 1984. 84 ya. Si terbilang muda ya, Iya. tapi pencapaiannya sudah luar Amin. biasa. Baik, Pak, hari ini tema kita tentang profesionalitas pendidik ya, merupakan investasi masa depan. Betul. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan dulu tentang masalah profesionalitas pendidik ini. Oke. Baik, bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kita takzimi, kita hormati, host kita pada hari ini yang sangat luar biasa, Ibu Eva Yuliza. Beliau adalah dosen di IAIN di Pekanbaru di program studi psikologi. Islam. Beliau sangat linear, S1-nya psikologi, Ya. S2-nya juga magister psikologi. Ya, sangat luar biasa. Bapak Ibu, pengantar saja dari saya. Memang berbicara tentang profesionalis, karena kita adalah wadahnya Institut Agama Islam, maka tidak terlepas dengan landasan-landasan referensinya Al-Quran dan Hadis. Kita baca ada satu kitab dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43, fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Jadi ada kalimat ahla zikir. Jadi kalau kita lihat di beberapa tafsir, ahli zikir itu maknanya adalah profesionalis. Oh. Kalau dalam bahasa kita, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Maka kalimat ahli zikir itu dalam tafsir Jalalain itu disebut adalah profesionalis. Nah, jika kita lihat beberapa teori pendidikan barat, ya kita mengenal kalau kita kuliah dulu ada namanya Max Weber, ada juga Emil Durkheim, ya mereka juga berbicara tentang profesionalis. Kalau dalam pendidikan Islam, kita dikenalkan ada teori amanah, ada teori ihsan, ya termasuk ada teori itqan. Nah, ini juga berkaitan tentang profesionalisme. Tapi luar biasanya Indonesia ketika sudah memahami tentang bagaimana profesionalis, dalam undang-undang kita juga dijelaskan nomor, kalau tidak salah nomor 15 tahun 2005 itu jelaskan tentang guru dan dosen. Satu di antara item itu adalah berbicara tentang profesionalis. Nah, jadi begitu luar biasanya tentang profesionalis. Maka ini sangat menarik kita diskusikan berkaitan tentang profesionalis. Oke. Baik, Bapak berbicara tentang profesionalisme atau profesionalitas. Berarti kita berbicara tentang si pelaku, si pendidik. Jadi seorang pendidik harus profesional. Ini yang Bapak maksud boleh guru dan boleh dosen juga, ya. Nah, tadi kalau Bapak menjelaskan kalau Islam berbicara profesionalitas itu berbicara mengenai amanah, ihsan dan lain sebagainya. Boleh Bapak jelaskan ulang profesionalitas yang kita maksud di sini adalah itu yang seperti apa, kemudian indikatornya bagaimana? Betul, ya. Jadi rekan-rekan semua para sahabat IAIN Pekanbaru di mana saja pun berada, memang profesional ini semua pekerjaan itu kan harus identik dengan profesional. Ya, maka karena kita berbicara tentang pendidik itu kan identik dengan guru, identik dengan dosen. Kalau kita dekatkan dalam teori-teori pendidikan Islam itu kan ada dikenal tadi berbicara tentang teori ihsan, teori amanah, teori satu lagi ada teori itqan. Nah, lahirnya ini berarti dia ada pembeda. Ya, kalau dia teori amanah itu adalah tanggung jawab yang dibebankan pada dirinya. Ya, kalau teori ihsan itu adalah bagaimana pekerjaan itu ya bisa mengantarkan kebaikan. Tapi kalau teori itqan itu adalah
ya pekerjaan itu ya harus betul-betul teliti. Teliti. Maka kalau kita dekatkan ke kita sebagai guru maupun sebagai dosen, memang 3 ini harus ada pada diri kita. Harus ada pada diri kita masing-masing, baik kepada guru, baik maupun kepada dosen. Contoh berkaitan tentang ihsan. Ya, ihsan itu kan, teori ihsan itu kan bagaimana kita bisa melakukan kebaikan kepada siapa saja. Kebaikan kepada siapa saja. Oke. Kebanyakan kita kan melakukan kebaikan itu untuk dirinya sendiri ya Bu Eva ya. Iya. Kebanyakan untuk dirinya sendiri. Tapi terkadang tidak menularkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Maka teori ihsan itu tidak hanya untuk individunya. Tapi teori ihsan itu adalah melahirkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Ya, kalau kita lihat dalam undang-undang itu kan berkaitan tentang dosen, itu kan ada 4 yang harus diketahui oleh setiap dosen. Ada bagaimana ia kompetensi sosialnya, berarti pedagogiknya, kepribadiannya, termasuk di dalamnya adalah profesionalnya. Jadi maka melihat profesional itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi adalah bagaimana teori ihsan itu juga dirinya menularkan kebaikan kepada orang lain. Oke. Berarti saya menangkap bahwasanya profesionalitas yang Bapak sampaikan tadi, selain ada sesuatu yang sudah matang di dalam diri kita, Betul. Tanggung jawab, kemudian kebaikan-kebaikan, kemudian Bapak tadi juga merelevansikan dengan adanya kemampuan kita untuk bagaimana bisa berbagi dengan orang lain. Dalam hal ini berarti kita punya kalau kita pendidik boleh si murid dan boleh juga ke mahasiswa. Iya. Artinya kebaikan itu tidak hanya berupa pribadi kita, interaksi kita, tapi juga kompetensi yang kita miliki. Kemampuan kita ahli di bidang ini, ya udah kita ajarkan mereka seperti itu. Oke, saya bisa menangkap itu, tanggung jawab, kemudian kebaikan, kemudian ketelitian. Oke. Kemudian penting sekali ya Pak ya? Sangat-sangat Bu. Profesionalitas ini. Karena kita kan tidak melihat saat ini kan, tapi kita melihat itu adalah untuk ke depan. Maka dalam kita berdialog hari ini, ya judulnya itu kan pendidikan sebuah investasi masa depan. Kalau kita hanya berbicara untuk hari ini, bagaimana anak kita, bagaimana nanti jika pun panjang umur kita cucu-cucu, jika tidak dilahirkan sebuah profesional yang teori ihsan tadi, berarti kan hanya untuk diri kita. Tapi kita tidak melahirkan kepada regenerasi kita, ya berkaitan tentang anak, semuanya kepada siapa saja. Maka profesional ini ya dalam kata kuncinya tidak hanya untuk pribadinya, tetapi ia memikirkan orang lain dan masa yang akan datang. Jangka panjang. Jangka panjang. Ya. Kalau Bapak melihat sekarang, bolehlah, kalaupun belum kita meneliti. Betul. Ya Pak ya, Bapak mengamati bagaimana tingkat profesionalitas kita ini Pak sekarang untuk saat ini. Itu yang sangat menarik. Jadi gini Bu Eva, kalau kita lihat ya, karena kita berkecimpung dalam dunia pendidikan, kita lihat di lapangan, kita observasi, ya contoh guru itu kan dilahirkan sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Kita lihat ada guru matematika Bu Eva, mengajar penjas. Ini kan kekhawatiran kita jadinya kan. Pak. Ada guru agama yang mengajar penjas. Kan itu kekhawatiran. Simple. Tetapi jika kita lihat bagaimana konsep profesional itu harus kepada ahlinya, ini kan berpengaruh tentang anak didik. Sangat-sangat berpengaruh. Outputnya hasilnya. Betul, hasilnya sangat berpengaruh. Simple, memang ia berdiri hanya 2 jam. Tapi itulah mindsetnya akan menjadi sebuah terorganisir, sehingga ia akan melihat, oh bisa loh, ngajar itu rupanya siapa saja bisa. Iya bisa. Kan gitu jadinya kan? Jadi bisa orang aja akan melihat, untuk apa kita kuliah? Untuk apa kita belajar? Nah itu yang menjadi yang kita lihat secara, memang kita belum meneliti, tapi secara tidak langsung kan tidak memungkinkan. Iya Pak. Masa guru penjas ngajar guru agama? Masa bahasa Inggris ngajar agama? Iya betul. Nah pertanyaannya, di mana profesionalisnya? Sedangkan profesional itu adalah investasi untuk masa yang akan datang, untuk masa depan. Nah, itu untuk yang di sekolah. Nah, apalagi kita sebagai kampus, dosen, apalagi sebagai kampus. Maka di kampus, karena ada program studi,
Ya, kita sangat berbahagia, sangat berbangga memberikan menu-menu di Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru ini dengan berbagai macam menu. Ada perbankan syariah, Iya. ada psikologi, ada PIAUD, ada pengembangan masyarakat Islam, pendidikan agama ada Islam, pendidikan agama Islam, ada ekonomi ekonomi syariah. syariah, ada PAI-nya S2. Iya. Untuk apa? Melahirkan mahasiswa-mahasiswa untuk generasi ke depan ia menjadi seorang profesor. Oke. Terus ya menarik sekali nih Pak. Bapak ini pengalamannya luar biasa ini ya Pak ya. Artinya Bapak sangat dekat sekali dengan dunia pendidikan. Dan alhamdulillahnya juga Bapak juga punya peran penting loh di situ. Saya lihat dan saya baca CV Bapak itu sangat berperan sekali. Kira-kira Bapak sudah pernah nggak memberikan semacam intervensi ataupun Bapak melihat suatu gejala sehingga Bapak memberikan semacam apa ya? Apakah itu berupa program atau apa? Bagaimana supaya bisa meningkat atau bagaimana cara meningkatkan profesionalitas pendidik tadi? Ya. Udah pernah Bapak ini? Ya, makasih Bu Eva, ini menarik sekali ya. Memang dari sisi administratif di tahun berapa itu masih bisa, siapa saja bisa. Tapi hari ini negara hadir. Contoh dalam dunia pendidikan itu Bu Eva ada namanya PPG. Ya, PPG. Ya, mereka akan dipanggil itu sesuai dengan backgroundnya. Nah di situ sudah mulai terjawab. Pertanyaan kenapa saya tak dipanggil-panggil? Ya kenapa saya tak dipanggil-panggil? Jadi ketika itu kita simpel menjawab karena rupanya secara administratifnya, nah, kalau dalam bahasa kita secara profesional pribadinya dia tidak mumpuni. Oh gitu. Ngajarnya tadi matematika, sedangkan di administratifnya adalah ya guru pendidikan agama, ijazahnya adalah pendidikan agama Islam. Nah, jadi di sini sudah terjawab. Nah itu yang pertama. Yang kedua, memang ya kita di samping sebagai dosen, kita juga ada pengabdian masyarakat tentang ya sebagai asesor di Badan Akreditasi Nasional Provinsi Riau. Asesor. Ya memang di sini ini kan wadah independen yang internal. Nah kalau kita ini kan penjaminan mutunya internal kan ada namanya LPM. LPM. Kalau kalau mutunya kan ada namanya ban. Nah kalau kami ini yang ekstra sama seperti ban. Nah sama seperti ban. Nah kami melihat ya di pengalaman aja nih Bu Eva kan, memang kita di Riau ini sangat unik sebenarnya. Pendidikan di Riau ini sangat unik. Ya ada kawan-kawan kita yang di daerah, seperhatikan semangatnya tinggi, tetapi untuk untuk sampai semangat itu mempunyai keilmuan yang matang, mereka tak punya. Ya seperti halnya tidak adanya peralatan, fasilitas sarana dan prasarana. Semangatnya tinggi. Kalau bahasa saya seperti pekerjaan PNS, bukan pekerjaan honor, pekerjaannya PNS, statusnya honor. Ya. Wah, ini kerjanya luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Iya. Tapi statusnya honor. Saya tanya, Bu PNS? Tidak Pak, saya honor. Luar biasa Ibu saya bilang. Yang PNS saja terkadang ada juga yang kurang-kurang saya kan. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang ada. Yang hasil Bapak lihat di ini ya Pak ya, di luar sana. Di luar sana. Jadi disitulah kita sangat membutuhkan bagaimana profesional. Jadi karena profesional ini tidak berbicara hanya saat ini, Bu Eva. Tapi profesional ini adalah melahirkan untuk yang akan datang. Oke. Berarti Pak memang harus kerja berat juga ya Pak ya, memang untuk meningkatkan profesionalitas pada pendidik ini. Kira-kira apa Pak usaha dari lembaga pendidikan itu sendiri? Gimana cara mereka untuk meningkatkan profesionalitas? Nah, jadi memang ya kita sebagai orang akademisi ya di samping kita meneliti ya bagaimana penelitian kita itulah yang hasil dari penelitian itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, maka usaha kita ya karena pendekatan akademisi, ya di samping akademisi juga dalam pendekatan praktisi, ya tidak salah kalau kita dalam dunia akademisi kan kita melakukan workshop. Atau pelatihan-pelatihan, ya sehingga kita memetakan, ya kalaupun dalam bentuk ya praktisinya,
ya kita harus ada pendekatan-pendekatan seperti ada pengabdian masyarakat yang sifatnya berkelanjutan, tidak hanya saat itu tapi dia berkelanjutan, ya supaya apa? Ini sayang. Ya apalagi di Riau ini ya kita sangat berbangga, Riau ini kalau secara SDM-nya sumber daya manusia sangat-sangat luar biasa. Ya, maka bagaimana sumber daya manusia ini ya kampus dengan stakeholdernya ya berkolaborasi, ya satu di antaranya kepada guru macam kita kan dalam dunia pendidikan ini ke guru, ya ke lembaga-lembaga atau kepada LPMP, lembaga penjamin mutu pendidik, atau sekarang ada namanya BGP Riau, Balai Guru Penggerak Riau, atau kawan-kawan yang di asosiasi. Ya, Nah, Pak, inilah usaha kita supaya kita berkolaborasi, karena jika satu lembaga pendidikan untuk mengobati penyakit-penyakit ini nggak bisa. Nah, kita hanya karena nggak bisa instan ya Pak ya, iya, memang harus kolaborasi. Kolaborasi. Kita hanya ngasihkan hasil. Pak, ini hasilnya, ini hasilnya. Tapi untuk mengeksekusi itu tidak bisa sendiri. Maka harus ada kolaborasi, Bu Eva. Dan itu tidak mudah ya Pak ya? Tidak mudah. Nah, kira-kira itu Pak, Bapak lihat itu, kira-kira apa tantangannya Pak? Betul. Ketika kita mau meningkatkan profesionalitas pendidik ini? Ya. Hasil dari ini Bapak lah, pengalaman Bapak selama ini yang Bapak lihat gitu. Ya, karena tidak mudah kan Pak? Iya. Kalau di psikologi itu ada motivasi namanya Bu Eva ya. Ada. Motivasi itu kan ada internal, ada eksternal. Ya, terkadang kita sudah berkolaborasi. Ya, berkolaborasi untuk memberikan motivasi yang dari luar. Tapi terkadang ada kawan-kawan kita ya motivasi internalnya yang kurang. Oh gitu. Nah, ya ada bawaannya, saya gini aja Pak, saya cari aman aja Pak, gini aja lah Pak, kan? Nah, jadi saya begini ya. Jadi kalau sudah ucapan saya begini saja, itu payah loh. Itu berarti ya, motivasi dari internal kurang. Kita sudah lakukan dari eksternal, sudah berkolaborasi dengan lembaga, sudah berkolaborasi dengan balai, sudah berkolaborasi dengan para dosen, tapi karena tidak ada kemauan tinggi dari internal, itu sangat sulit. Oh gitu. Maka teori motivasi itu rupanya sangat-sangat berfaedah untuk kita. Karena melihatnya tidak hanya eksternalnya, tetapi kita harus mampu masuk ke dalamnya, itu yang disebut dengan internal. Itu penting sekali memang Pak. Oke lah Pak, kalau seandainya kita udah punya motivasi nih, betul, apakah kalau sepengalaman Bapak tantangannya itu mungkin ada dari apa namanya, dari segi administrasi kah, finansial kah, dukungan sosial atau gimana? Ada juga nggak Pak tantangan yang Bapak hadapi seperti itu? Jadi gini Bu Eva, dulu kita ingat orang-orang tua kita, khususnya untuk perempuan, buat apa kuliah? Buat apa sekolah? Nanti kan ke apa namanya? Ke dapur juga gitu kan? Masak juga. Nah, jadi sampai hari ini Bu Eva, ya kalau kita lihat perempuan-perempuan tuh ada yang masih seperti itu mindsetnya. Ya, masih ada yang mindset yang seperti itu. Nah, jadi kita memang dalam dunia pendidikan itu yang kita ubah mindset itu. Mindset itu kenapa? Karena apa kata kawan-kawan, ya saya patuh dengan orang tua saya. Malah ada lagi Bu Eva. Ya, itu tak ada pendidikannya. Tapi kaya gitu kan? Iya betul sekali Pak. Nah, itu yang kawan saya itu ratusan hektar tanahnya gitu kan? Ya kayak gitu ya. Itu tanah apanya pendidikannya tidak ada. Kesadaran akan pentingnya pendidikan itu juga masih ini ya Pak ya. Nah, jadi memang tantangan itulah yang disampaikan Bu Eva tadi, memang tantangan itulah yang kita hadapi sama-sama, tapi kita dalam dunia pendidikan harus betul-betul kita hadapi, ya kita banyak berkolaborasi supaya sumber daya manusia ini tidak hanya saat ini, tapi akan untuk masa yang akan datang. Baik, kalau misalkan boleh nggak Pak pesan atau trik atau strategi kita di kampus saja deh Pak, nggak usah jauh-jauh, kita di sini aja deh Pak. Kita nih sebagai dosen gitu ya Pak, apa kira-kira yang harus kita tingkatkan untuk menjaga profesionalitas kita pendidik. Oke lah kita udah sertifikasi dosen ya, itu bukti bahwa kita dosen profesional. Tapi sejujur-jujurnya kita nggak profesional. Maksudnya memang jauh dari profesional gitu ya Pak. Ya kira-kira apa motivasi dari Bapak supaya kita itu memang lebih mendekati profesionalitas tersebut? Karena saya background dari pendidikan agama Islam, Bu Eva, ya dalam Islam itu kan Iqra dia, maka harus membaca. Setelah membaca di dalam surah Alaq itu kan lihat yang kelima bil qalam. Apa yang dibaca itu ditulis. Ya. Maka rupanya dalam Islam itu kita suruh baca, setelah itu kita banyak menulis.
Oke. Rupanya kan kadang kita kan banyak membaca tapi jarang menulis. Oke. Atau sering menulis, jarang membaca. Heeh. Maka dalam Islam itu rupanya kita membaca, setelah membaca kita menulis. Satu, yang kedua, rupanya dalam teori itu ada hard skill, ada soft skill. Iya, hard skill dan Jadi saya soft baca skill. Bu Epa, mana tahu Bu Epa juga baca, rupanya hard skill dengan soft skill. Rupanya soft skill ini lebih tinggi Bu Epa. Iya, betul Pak. Gitu Bu Epa ya. Saya baca sekilas Iya. jurnal aja, soft skill. Soft skill itu sangat Karena soft berperan. skill berperan, sangat berperan. Kalau hard skill dia punya time, Iya, punya waktu iya. ya. Tapi soft skill itu keahlian si Fulan itu tidak sama dengan keahlian si Fulan. Tidak sama. Maka memang kita apa namanya tadi? Kita harus memang tidak hanya ia berbicara tentang berkaitan tentang apa yang kita baca, yang kita tulis, tapi hard skill dan soft skill ini juga ya harus betul-betul hadirlah pada dunia pendidikan, khususnya kita yang ada di dunia kampus ini. Oke. Hard skill dan soft skill, iya. itu penting sekali ya Pak ya. Apa namanya, pesan Bapak untuk kita. Betul. Kita kan ada apa namanya, prestasi. Kalau untuk mahasiswa kan kita selalu menggali prestasi akademik dan prestasi non akademik. Nah, itu dia termasuk juga gitu Pak. Pengaruhnya gimana itu Pak? Kalau kita pengaruhnya terhadap motivasi siswa, motivasi mahasiswa, hasil belajar mahasiswa ketika profesionalitas itu sudah sangat kita tekankan. Ya, karena gini, memang kalau sebagai mahasiswa, ya memang kita, ya mahasiswa itu kan harus punya dua dia, akademiknya dengan non akademiknya. Kalau akademik itu kita fasilitasi, inilah wadah kampus. Non akademik itu bisa difasilitasi oleh kampus, bisa juga diambil di tempat-tempat yang lain. Nah, apa kaitannya dengan profesional? Kalau dalam dunia akademik, jelas kita guru PAI, itulah yang mengantarkan kita menjadi guru PAI. Guru PAI. Nah, bagaimana non akademik? Non akademik ini adalah menyokong atau mengantarkan dirinya pada akademiknya. Itu yang lebih baik. Contoh, ya dia mau jadi guru, maka pelatihan guru yang ada di Zoom di mana saja ya harus ikut. Public speaking boleh juga, termasuk public speaking, kemampuan dia berkomunikasi. Berkomunikasi. Ya, Pak, ya. Jadi non akademik itu tidak sembarang saya ikut sana aja lah, saya ikut sana dulu. Tapi harus relevan harus dengan profesi kita nanti. Betul, ya. Latihan kepemimpinan, manajemen, betul. Bagaimana kita memanage suatu kelas, memanage diri kita juga, kan itu berpengaruh juga ya Pak ya. Jadi kenapa kita waktu kuliah itu ada beberapa organisasi yang kita ikuti. Ya itu dia gunanya. Saya ingat dulu dosen saya menyampaikan, Bu Eva, waktu itu saya tanya, pertanyaan saya, berpengaruh nggak antara organisasi dengan akademi? Sangat berpengaruh, termasuk public speakingnya Bu Eva. Iya betul. Ya, saya lihat pembandingnya kan, orang yang ikut organisasi dengan orang yang tidak pernah mengikuti organisasi, public speakingnya sangat jauh berbeda. Cara menganalisanya, bagaimana cara berkomunikasi sangat jauh berbeda. Nah, jadi disitulah kita ikut. Nah, jadi kalau kita hanya sebatas akademik saja, kita sangat sulit. Maka ada hard skill dengan soft skill itu, di situ dia, apalagi dia matching, keren. Maka tumbuhlah dia disebut dengan profesional. Iya. Makanya tadi saya itu nggak jauh-jauh melihat Bapak ya sebagai narasumber. Saya pas baca aja CV Bapak baru datang gitu, saya baca gitu ya. Ini kayaknya produk profesional para pendidiknya dulu ini, sehingga menjadi seperti ini. Iya, karena memang Bapak itu dibesarkan di pondok ya. Oh iya, betul. SD-nya SD negeri, kemudian Bapak MTS-nya udah di pondok, kemudian di MA-nya pondok juga. Karena memang kalau lingkungan pondok itu kita nggak diajarkan akademik aja kan betul, Pak, non akademik juga ya. Betul, artinya Bapak itu pasti pengalaman organisasinya udah sepanjang itu tadi. Kemudian kemampuan beradaptasinya, kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Jadi Bapak kan jadi supel, jadi luas, jadi enak gitu ya Pak. Kalau menurut saya sih kita berbicara profesionalitas pendidik ini ya, ini udah produknya udah datang langsung nih menurut saya ke sini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak sebagai pendidik ya juga menjadi inspirator dalam artian menginspirasi kita bahwasanya memang kita harus banyak
menjalankan, melaksanakan indikator atau aspek-aspek yang disebut sebagai profesionalitas tadi ya Pak ya. Kita harus bertanggung jawab dengan tugas kita. Kita harus menyebarkan kebaikan itu kebaikan dalam diri kita, baik berupa pribadi kita maupun kompetensi kita. Kalau kita dianugerahi ilmu psikologi seperti saya ya, ilmu psikologi kita curahkan ke mahasiswa kita sedalam-dalamnya. Kemudian kita harus mampu untuk mengevaluasi, memberikan pembelajaran atau strategi yang tepat sehingga nanti kita menjadi pendidik yang profesional gitu. Yang terpenting adalah memang ketulusan tadi ya Pak ya, karena mengajar beda dengan mendidik. Betul. Karena kalau udah profesional pendidik, kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai keislaman tadi, ada unsur memang benar-benar kita itu bertanggung jawab penuh. Ini nggak hanya sebatas transfer ilmu. Ini harus menjadi output, menjadi manusia, menjadi murid atau mahasiswa yang memang benar-benar berhasil. Ya, karena profesional kita tadi. Jadi ada amanah, ada ihsan, ada iskon teliti gitu ya Pak ya. Nah, jadi mungkin saya bisa menangkap itu dari Bapak itu. Mungkin ada Pak kalimat ataupun pesan terakhir Bapak mungkin mengenai profesionalitas pendidik ini. Bapak pendidikan namanya Ki Hajar Dewantara. Sebuah dia menyampaikan long life education. Long life education, pendidikan sepanjang hidup. Pendidikan sepanjang hidup, artinya belajar itu sepanjang hayat. Ya, kalau dalam Islam itu tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maka bagi kita semua rekan-rekan di podcast IAI Diniyah Pekanbaru ini, jangan merasa puas. Saya sudah sarjana, saya sudah magister, saya sudah doktor, atau malah sudah jadi profesor. Jangan merasa puas, karena ada satu teori tadi, teori ihsan tadi. Apakah pendidik yang kita melalui hard skill dalam dunia akademik tadi sudah selesai, tapi apakah kita mampu mempengaruhi? Nah, itu yang paling baik itulah teori bisa ihsan. Mempengaruhi kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Eva. Bapak, kami juga berterima kasih di sela-sela waktu Bapak yang sibuk sekali. Bapak menyempatkan diri ke podcast kita IAI Diniyah Bermadah. Semoga obrolan kita siang hari ini sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima sama-sama. kasih. Baik sahabat podcast IAI Diniyah Bermadah. Mungkin cukup sekian diskusi kita hari ini, ngobrol siang kita hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.